Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua pada pagi yang berbahagia ini di hari Jumat yang cerah. Kita semua bisa mengikuti webinar ya yang sangat bagus menurut saya. Temanya adalah membangun tata kelola yang akuntabel untuk memastikan eksekusi strategis yang efektif dan keberlanjutan bisnis untuk jangka panjang. Sebagaimana tadi disampaikan CV saya terkait dengan latar belakang saya, terima kasih Mas Deva dan kepada para peserta yang hadir melalui webinar ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa agenda yang sudah coba kita susun gitu ya. Pertama adalah fondasi dan tantangan, itu ada tujuan dan agenda sesi, kemudian tantangan strategi korporasi modern. Bicara juga mengenai kesenjangan eksekusi strategis, kemudian definisi tata kelola yang accountable atau accountable governance, ya. Kemudian apa hubungannya GCG ya, Good Corporate Governance dengan strategi. Kemudian yang kedua adalah kerangka regulasi, prinsip GCG ya, Good Corporate Governance, bagaimana kita memahami sama ya, nama apa dengan sebutan tarif. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian kerangka regulasi GCG di lingkungan BUMN karena saya memang backgroundnya adalah BUMN dan juga BPKP, jadi apa ya, kalau resiko itu udah inherent ya, melekat gitu ya. Kemudian kita nanti ada menyinggung sedikit tentang inti dari Per 02 tahun 2003 dari Kementerian BUMN yang tentang GCG ini. Kemudian ada struktur tata kelola BUMN yang ideal, ya, yang biasa kita temuin, gitu ya. Karena sebelumnya kami juga sebagai asesor dari BPKP, eh, baik GCG maupun manajemen risiko. Kemudian ada kerangka akuntabilitas dan strategi. JRC sebagaimana kita ikuti saat ini menjadi sesuatu yang apa sangat apa ya, trending gitu ya. Jadi orang semua semua bicara GRC, tapi di sini nanti kita singgung sedikit aja. Kemudian di poin ketiga ada eksekusi dan studi kasus ya. Tata kelola ESG dan SDGs gitu ya. Ini ESG juga ini apa, gadis cantik sekarang orang-orang apa hampir semua korporasi bagaimana cara mengimplementasikan ESG gitu ya. Kemudian studi kasus sukses ya atau success story bagaimana PT KAI dengan dengan mengedepankan KCK yang baik sehingga mencapai satu performa yang baik. Juga ada contoh kegagalan bagaimana GCK tidak diterapkan dengan baik, ya, kasus Jiwasraya saya kira itu sudah juga menjadi apa namanya, diskusi kita di berbagai media. Kemudian bagaimana roadmap implementasi GCG dan terakhir penutup. Baik, Mas Deva, silakan lanjut. Ya, ini tujuannya ya. Eh, Tujuan diskusi kita kali ini adalah memahami peran esensial GCG dalam mendukung strategi korporasi yang efektif. Kemudian mengkaji regulasi, bukan mengkaji lah ya, apa namanya, mensitir sedikit tentang regulasi per 02 mengenai tata kelola BUMN atau GCG, menganalisis studi kasus, praktek terbaik, dan pelajaran dari kegagalan tata kelola, menyusun kerangka kerja implementatif untuk accountability dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jadi agendanya sesi ini bicara konsep dasar governance dan relevansinya, kemudian integrasi GCG dan regulasi BUMN yang berlaku, pembentukan accountability governance framework, kemudian jadi nanti accountability framework itu bicara governance structure, mechanism, gitu ya dan seterusnya. Kemudian bedah studi kasus mendalam, nggak mendalam ya, jadi itu contoh kasus saja karena waktunya ini kasih waktu maksimal 45 menit untuk menyampaikan materi ini. Oke, next Mas. Silakan dilanjut Mas Deva. Nah, tantangan strategi korporasi saat ini ya, gitu ya. Jadi pertama adalah volatility ekonomi global ya. Kita beberapa kali kita apa namanya, volatility ya. Dulu ada VUCA ya, volatility, uncertainty, kemudian complexity and ambiguity, kemudian
terakhir kita ada mengenal dengan istilah tuna, turbulency, uncertainty, kemudian novelty dan ambiguity. Jadi itu ini ya, kita ada COVID-19, ada perang Ukraine, dan sampai sekarang itu masih imbasnya masih terasa gitu ya. Ini bicara fluktuasi pasar dan ketidakpastian geopolitik, dampak pada perencanaan dan alokasi sumber daya, kemudian disruption digital, perubahan model bisnis dan preferensi konsumen, kemudian kebutuhan adaptasi teknologi yang berkelanjutan, kemudian ada bukan tekanan ya, artinya ada semacam bukan tekanan tetapi diharapkan gitu ya, diharapkan bahwa ESG itu sudah bisa diimplementasikan di semua BUMN atau di semua korporasi gitu ya. Kemudian ekspektasinya pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan, tuntutan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang terakhir adalah kompleksitas resiko dan tuntutan transparansi. Peningkatan resiko operasional, finansial, dan reputasi, kebutuhan akan keterbukaan informasi yang lebih tinggi. Jadi intinya implikasi tanpa tata kelola yang baik, strategi tanpa tata kelola menciptakan kesenjangan eksekusi yang signifikan. Kemudian ini juga menghambat pencapaian tujuan dan keberlanjutan bisnis. Next, Mas. Nah, ini survei aja disampaikan oleh lewat Harvard Business Review bahwa hampir 60 sampai 70% ya kan kesenjangan eksekusi strategi itu diakibatkan oleh atau disebabkan oleh lemahnya tata kelola atau governance dari organisasi. Kemudian juga adanya budaya organisasi yang tidak mendukung tujuan strategis. Dan selanjutnya indikator kinerja utama atau KPI yang tidak selaras dengan strategi. Sebagaimana kita paham betul ya, dari sasaran, kemudian bagaimana di cascading dalam KPI kita yang kemudian harus dituangkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan yang harus dipenuhi oleh semua jajaran atau pengelola korporasi. Nah, yang berikutnya ini juga nggak kalah penting, lemahnya fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal. Ini sebetulnya topik paling menarik, lemahnya fungsi pengawasan ya, karena pengalaman saya hampir 8 tahun lebih sebagai auditor kepala SPI itu terasa betul gitu ya. Dan bagaimana juga dengan peran auditor eksternal bisa berkolaborasi dengan perusahaan supaya itu mendukung target-target yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke, Mas, next. Selanjutnya. Nah, ini kita bicara mengenai accountable governance ya, tata kelola yang akuntabel. Jadi merupakan sebuah kerangka sistem manajemen dan pengawasan yang dirancang untuk memastikan operasional suatu perusahaan atau korporasi berjalan sesuai dengan standar etika umum dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Jadi kalau kalau saya gitu ya sebagai yang sudah mengalami sebagai apa ya komisaris, sebagai direksi gitu kan. Memang selalu yang kita canangkan itu yang kita ini selalu bottom line. Bagaimana caranya laba itu bisa dicapai dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Karena kalau laba nggak bisa kita capai, gitu kan, semuanya bisa akan terganggu. Jadi itu selalu mindset yang ada di kepala kita seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengkaitkan dengan accountable accountable governance ya, tata kelola yang akuntabel gitu ya. Oke, saya ini aja. Ya, jadi jaminan akuntabilitas dari pertanggungjawaban yang jelas dari setiap tingkatan manajemen terhadap kinerja. Kemudian adanya transparansi penuh, ini relate dengan nanti prinsip GCG, keterbukaan informasi yang relevan kepada semua pemangku kepentingan. Kemudian pengendalian dan pengawasan eksekutif efektif ya, mekanisme untuk memantau, mengevaluasi serta mengoreksi penyimpangan dan pencapaian tujuan strategis, tercapainya visi dan misi perusahaan secara efisien. Kemudian tujuan utama penerapannya adalah keselarasan strategis yang memastikan seluruh kegiatan operasional selaras dengan arah strategis perusahaan. Ya, tidak ada satupun unit terkait yang ada di perusahaan itu yang menjalankan operasionalnya tanpa memperhatikan arah strategis yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua,
tujuan utama penerapannya adalah memitigasi resiko, Pak. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Nah, risk awareness ini banyak saya menjumpai perusahaan-perusahaan itu ya, yang tidak peduli dengan risiko itu gitu. Padahal kemudian dinilai dan seterusnya dikelola dalam satu kemasan saya sering menyebut risk profile atau profil risiko perusahaan di mana itu berfungsi untuk sebagai misalkan apa namanya strategis sasaran KPI yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah penjaminan keberlanjutan. Membangun fondasi kokoh untuk pertumbuhan dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Jadi sekarang kita mengenal dengan sustainability, di mana di beberapa perusahaan secara meskipun itu tidak mandatori, tetapi sudah mulai menginisiasi untuk apa, melaporkan secara khusus dalam bentuk sustainability report, gitu ya. Dengan apa sekarang ini masih menggunakan apa namanya standar dari GRI, ya, Global Reporting Initiative. Tapi ini sekarang IAI sudah menginisiasi menjadi minimal dua yang sudah mencoba diadop dalam melalui IFRS ya. Jadi yang pertama itu tentang disclosure serta climate change ya, perubahan iklim. Nah, ini adalah tujuan utama dari penerapannya. Selanjutnya kita mengenal hubungan antara GCG dengan strategi itu seperti apa gitu ya. Ya, nah ini kalau kita melihat antara kerangka kerja dari visi hingga keberlanjutan. Visi kemudian ditetapkan strateginya dan kemudian bagaimana melalui tata kelola ya kan dilakukan eksekusi, kemudian dinilai kinerjanya dan bagaimana potensi keberlanjutannya. Jadi GCG berfungsi sebagai jembatan integral yang memastikan keselarasan antara aspirasi jangka panjang, visi dan strategi sebagaimana digambarkan ini, dan implementasi operasional perusahaan untuk mencapai keberlanjutan. Nah, resikonya jika eh, tanpa integrasi itu bisa mengakibatkan kegagalan eksekusi strategis. Ya, tanpa governance, strategi gagal diimplementasikan akan menciptakan execution gap yang signifikan. Kemudian peningkatan eksposur risiko, baik risiko operasional, finansial, dan reputasi perusahaan meningkat secara drastis. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, penurunan kepercayaan publik, kurangnya transparansi dan akuntabilitas mengikis kepercayaan para pemangku kepentingan dan tata kelola organisasi menjadi lemah. Berimplikasi pada budaya buruk, KPI tidak selaras, dan pengawasan yang minim. Ya, dari beberapa pengalaman yang sudah kami rasakan, memang kalau apa tidak ada integrasi yang jelas antara GCG dengan strategi itu akan berakibat banyak hal gitu ya, terutama dari operasional, kemudian nanti pasti di finance-nya dan seterusnya. Nah, ini ada prinsip GCG yang tadi di awal kita sampaikan, minimal dari Per 02 tahun 2003, ada 5 yang kita mengenal dengan tarif, ya, transparansi, akuntabilitas, responsibility, kewajaran, dan kesetaraan. Jadi transparansi adalah keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan, yang akurat, tepat waktu, dan mendukung pengambilan keputusan yang optimal. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan guna memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Ya, kemudian responsibilitas, kepatuhan terhadap peraturan, nilai-nilai etika, serta keselarasan dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Dan independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional, bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun yang dapat mengganggu objektivitas dalam melaksanakan bisnis perusahaan. Yang terakhir adalah fairness atau kewajaran dan kesetaraan, perlakuan yang adil dan setara bagi semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Saya ingin mengambil contoh dari sebuah perusahaan gitu ya yang menerapkan prinsip ini, tapi mereka menambahkan satu prinsip lagi, yaitu apa? Trust gitu ya. Jadi transparansi dia contohnya ya ilustrasi saja ini dari salah satu perusahaan penyediaan laporan tahunan annual report gitu ya. Dan informasi kinerja operasional dapat diakses publik termasuk transparansi tarif jasa bongkar muat di salah satu contoh itu ya layanan ke pelabuhan dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh contoh dari salah satu perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dengan apa tarif ya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran atau fairness, tapi juga dia ini apa mengambil satu prinsip yaitu trusted atau terpercaya gitu. Jadi melalui apa? Melalui implementasi WBS, kode etik perusahaan serta penguatan satuan pengawasan internal untuk menjaga integritas dan meningkatkan keberlanjutan. Jadi ini dituangkan di dalam web mereka gitu yang bisa diakses oleh publik gitu ya. Sama dengan perusahaan kami yang sekarang sudah TBK, semua hal dicantumkan di dalam web yang ada yang bisa diakses secara publik. Itu adalah prinsip GCG. Nah, ini dalam hal bagaimana mekanisme governance-nya ya. Jadi ini juga contoh di salah satu perusahaan juga mereka untuk menjalankan bisnisnya itu supaya compliance, supaya governance, dia menyusun banyak pedoman yang apa menggait mereka dalam melaksanakan bisnisnya gitu ya. Pertama ada pedoman tata kelola yang baik gitu ya, pedoman GCG, ada pedoman strategis dan pedoman teknis manajemen risiko, ada internal audit charter, ada fakta integritas, ada pedoman etika dan berlaku, ada keputusan direksi tentang konflik of interest. Kalau sekarang itu kita apa, COI gitu ya, konflik of interest. Ada keputusan direksi tentang gratifikasi. Ya, ini juga bagus ya. Ada keputusan direksi tentang WBS, Whistleblowing System, keputusan direksi tentang tata kelola informasi atau IT governance. Ada yang utama juga ada board manual yang mengatur apa peran eh, direksi dan komisaris, serta fakta integritas sistem manajemen anti penyuapan. Jadi ini eh, Bapak dan Ibu para peserta, ini adalah contoh-contoh dokumen atau kebijakan terkait dengan GCG yang bisa yang harus ada gitu ya di dalam minimal minimal gitu ya ada di perusahaan gitu ya untuk menjamin bahwa GCG berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ini ada governance structure. Nanti kita akan uraikan terkait dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Ada RUPS, ada Dewan Komisaris, ada direksi dan komite penunjang ya atau supporting committees. Oke, ini nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, ini menjadi penting karena pemisahan fungsi ini akan bisa eh, memudahkan gitu ya dalam pelaksanaan dalam menjalankan organisasinya. Nah, ini kerangka regulasi GCG di BUMN gitu ya. Ada Per 02 tentang tata kelola BUMN atau tentang GCG. Pilar utamanya yang memperkuat peran dewan komisaris, akuntabilitas direksi, integrasi, governance risk and control, governance risk and compliance. Kadang ada yang mengartikan dengan plus control gitu ya, compliance and control, serta penguatan SPI dan manajemen risiko. Nah, yang terbaru Kementerian BUMN sebelum sekarang dilebur atau diganti namanya itu juga mengeluarkan aturan terkait dengan ICOFER, Internal Control over Financial Reporting yang harus dilakukan oleh SPI
ya melalui Per 05 tahun 2000 November 2024 gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang 19 tentang BUMN, ada Undang-Undang 40 tentang PT, kemudian PUJK dan seterusnya. Dan standar ISO terkait tata kelola ini juga yang penting ya, mengenai ISO 3701, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, mengatur pencegahan dan penanganan tindak pidana suap gitu ya. Dan ISO 3701 ini sangat penting ya, terutama dalam hal misalkan yang paling banyak potensi fraudnya itu adalah di pengadaan barang dan jasa misalkan begitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah ISO 31000. Saya kira ini juga Bapak Ibu juga ini ya sudah mengenal dengan baik, yaitu menyediakan prinsip dan pedoman komprehensif tentang pengelolaan risiko yang efektif. Oke, selanjutnya ini adalah inti dari Per 02 tahun 2023. Pertama adalah penguatan Dewan Komisaris, memastikan peran pengawasan efektif, independen, dan memberikan arahan strategis yang solid. Kemudian integrasi governance, risk, and compliance, ya, yang menambahkan control. Kemudian menyelaraskan seluruh fungsi tata kelola, resiko, dan kepatuhan dalam kerangka terpadu untuk keputusan yang accountable. Biasanya ini digambarkan dengan triline model ya, ada pilar satu, pilar 2, pilar 3 gitu ya. Pilar satu itu unit, pilar 2 pengelola risiko, dan pilar 3 ini adalah audit peran dari SPI atau audit internal. Kemudian penegakan etika dan integritas, fondasi utama membangun budaya yang jujur, ya sekarang mahal, ya kejujuran, transparansi, dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya peningkatan accountability dari direksi, mendorong tanggung jawab penuh dalam eksekusi strategi dan pencapaian target perusahaan. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, penguatan SPI dan manajemen risiko. Ini dua hal penting gitu ya, yang saling berkolaborasi dalam mengawal target-target dari perusahaan, mendukung identifikasi, mitigasi, dan pemantauan risiko secara proaktif dan berkelanjutan. Ya, SPI nanti kalau dari profil risiko kepentingannya untuk menyusun apa melakukan risk-based internal audit gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ini adalah struktur BUMN yang ideal ya gitu ya. Tata kelola BUMN yang ideal, ada arsitektur tata kelola yang komprehensif. Di situ ada rapat umum pemegang saham, otoritas tertinggi penentu visi dan arah strategis. Juga ada Dewan Komisaris, fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, direksi, pengelolaan operasional, dan eksekusi strategi. Kemudian ada komite-komite yang mendukung efektivitas, fungsi pengawasan dan operasional, dan ada manajemen, implementasi kebijakan dan strategi fungsional, serta operasional, pelayanan kegiatan bisnis harian sesuai prosedur. Nah, ini peran komite yang wajib ya, ada komite audit. Ini insya Allah hampir semua perusahaan harus ada komite auditnya, mengawasi pelaporan keuangan, efektivitas kelola internal, dan pelaksanaan audit secara internal. Kemudian ada komite manajemen risiko, ya apa biasanya sih KPR ya, Komite Pemantau Risiko. Ini tugasnya mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko bisnis secara proaktif, artinya membantu eh, komisaris dalam rangka pengelolaan risiko yang dilakukan oleh teman-teman di operasional. Kemudian komite nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi terkait nominasi anggota direksi atau dewan komisaris serta kebijakan remunerasi yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kerangka akuntabilitasnya ada RUPS itu adalah menetapkan arah strategis perusahaan, strategic direction. Dekom melakukan pengawasan strategis dan kinerja atau oversight. Direksi bertanggung jawab penuh atas eksekusi strategis, strategis execution, kemudian manajemen memastikan pelaksanaan operasional harian dan inisiatif operasional. Kalau SPI dan audit memberikan penjaminan independen terhadap efektivitas pengelolaan internal dan manajemen risiko. Oke, ini kerangka akuntabilitasnya. Nah, ada integrasi integrasi GRC dan strategi gitu ya. Jadi ini dalam rangka apa? Bisa memaparkan model tiga lini untuk eksekusi strategi berbasis risiko. Yang lini pertama adalah manajemen operasional, pemilik risiko atau risk owner
bertanggung jawab atas identifikasi dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Lini kedua, ya, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, mengembangkan kebijakan, kerangka, kerangka kerja, serta memantau kepatuhan dan efektivitas pengendalian risiko. Dan lini ketiga adalah audit internal, memberikan jaminan independen dan objektif mengenai efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal. Nah, ini hasil yang diharapkan. Jadi secara eksekusi strategi optimal, memastikan tujuan strategi tercapai dengan mempertimbangkan dan memitigasi risiko secara proaktif. Akuntabilitas dan keberlanjutan mengintegrasikan risiko ke dalam pengambilan keputusan strategis untuk membangun ketahanan organisasi secara jangka panjang. Ya, ini kalau digambarkan ini mungkin Bapak sudah pernah membaca ini ya, ini dari IIA mengenai konsep model tiga lini ini. Ya, ada peran-peran dari pilar satu, pilar 2 dan pilar ketiga. Tapi yang paling paling ini di lini ketiga itu adalah sekarang lebih kepada kolaborasi dan koordinasi ya, peran internal audit. Ya, jadi kalau digambarkan lagi seperti ini, lini satu itu adalah entitas kerja atau risk owner, keseharian, pengelolaan risiko dan pengelolaan kontrol. Lini ketiga, kerangka kerja, manajemen risiko, kebijakan dan metodologi, unit manajemen risiko. Kemudian ada lini ketiga, itu ada internal audit yang berkolaborasi dengan komite audit dan komite pemantau risiko atau KPR yang kami sebutkan tadi itu ya. Jadi kalau dikasih highlight seperti inilah kira-kira. Ya, model tiga lini itu peran penting di dalam eh, model tiga lini pertahanan. Nah, ini contoh sederhana di salah satu perusahaan akan seperti ini ya. Misalkan ada Komut, ada Sekdekom, komite, ada Dirut, di bawahnya ada Direktur Keuangan, Direktur Komersial, ya di bawah Dirut itu ada SPI dan Sekretaris Perusahaan atau Corporate Secretary. Kemudian di Per 02 itu menyarankan bahwa untuk pengelolaan risiko itu di bawah Direktur Keuangan, ya. Ini SPI di sini. Nah, gitu, ini kira-kira gambaran sederhananya gitu ya. Nah, garis-garis solid itu adalah komando, kalau yang putus-putus adalah garis koordinasi. Itu adalah prinsip dari Trilines Model. Kemudian kita akan bicara mengenai roles and responsibilities, tanggung jawab utama dalam struktur tata kelola. Jadi ada arah strategis dan risiko atau risk appetite ya, menetapkan visi misi dan nilai-nilai organisasi serta menentukan tingkat risiko yang dapat diterima sebagai panduan strategis. Kemudian ada kebijakan dan budaya etika, menyetujui kebijakan dan tata kelola dan memastikan budaya integritas serta etika bisnis tertanam kuat di seluruh tingkatan organisasi. Kemudian ada pengendalian dan jaminan, memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan menjaga independensi fungsi audit atau internal dan eksternal ya. Jadi ada kolaborasi yang baik, koordinasi yang baik antara auditor eksternal dan eksternal untuk jaminan yang efektif. Kemudian pengawasan dan kinerja kepatuhan, memantau pencapaian target kinerja manajemen dan memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau di highlight, buat fokusnya itu adalah aligning strategy with risk, kemudian ada budaya, ya, tone from the top. Jadi maksudnya ada contoh baik, role model dari para pimpinan. Ada stakeholder accountability dan sustainability. Itu bicara environment, social and governance. Kemudian succession planning. Ya kalau ini contoh yang diimplementasikan di beberapa di aligning strategi with risk, memastikan pengembangan contoh ya dermaga selaras dengan profil risiko perusahaan. Adanya pimpinan teladan menjadi dalam transparansi gitu ya. Kemudian mendeteksi dini efisiensi dalam arus keluar masuk barang atau peti kemas. Stakeholder accountability ya, mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja kepada pemegang saham.
ESG menjamin masa depan bisnis dan kesiapan karir pimpinan. Itu role and responsibility. Kemudian ini adalah contoh dari governance risk, resiko yang timbul yang memungkinkan gitu ya. Ya, sumbernya karena konflik kepentingan, adanya fraud dan kegagalan sistem dan strategis, ketidaksiapan menghadapi gangguan teknologi atau salah arah dalam hal strategi. Ini kira-kira kalau alat mitigasinya ya, resiko etika dan bentuk kepentingan. Tadi di awal sebagai contoh ada CAPDIR Conflict of Interest, pedoman etika dan perilaku, ada bot manual. Kalau risiko fraud ada CAPDIR tentang gratifikasi, fakta integritas melalui SMAP ya, ISO 371 yang terbaru tahun 2025. Kemudian risiko operasional dan strategis dan pedoman teknis manajemen risiko dan internal audit charter. Next, ini tata kelola ESG dan SDGs ya. Jadi kontribusi tata kelola untuk ESG, jadi lingkungan, kebijakan pertama adalah ESG environment atau lingkungan, kebijakan dan investasi hijau didorong oleh tata kelola yang kuat. Kemudian sosial, pengelolaan modal manusia yang bertanggung jawab dan inklusif. Kemudian G-nya, governance atau tata kelola, transparansi dan kepatuhan sebagai pilar utama akuntabilitas dan etika. Jadi pengalaman saya menyusun sustainability report itu isu-isu lingkungan itu kita sampaikan, misalkan kita penggunaan bahan baku, misalkan gitu ya, yang masih sifatnya masih apa, misalkan penggunaan batu bara dan sebagainya gitu ya. Sosial, jadi bagaimana kita interaksi dari ring satu perusahaan gitu ya, bagaimana hubungan kita, bagaimana CSR kita di ini kan disalurkan. Kemudian tata kelola di sini juga penting gitu ya. Jadi terutama yang tadi itu isu-isu gratifikasi, isu-isu suap itu juga disampaikan di dalam SR itu atau Sustainability Report gitu ya. Nah, bagaimana keselarasan dengan SDGs yang 17 itu? Ya, ini selaras dengan peta jalan OJK, kemudian mendukung target global tahun 2030 ya. Oke, ini mengenai success story dari PT KAI, menganalisis transformasi tata kelola PT KAI dan dampaknya pada kinerja dan kepentingan publik gitu ya. Kondisi awalnya, ya, karena saya dulu pernah tinggal di Bogor, Bogor Jakarta tiap pagi naik kereta, bagaimana di tahun-tahun lama ya, itu naik kereta KRL itu ya. Sistem yang rapuh dan performa yang tidak memadai. Integritas tergerus, isu korupsi dan kebocoran yang mengganggu kesehatan finansial. Kemudian tidak adanya kepercayaan publik, ya, citra perusahaan yang negatif di mata masyarakat. Nah, ini setelah ya, eranya Pak Jonan, gitu, ada pilar transformasi tata kelola. Pertama adalah reformasi governance, penerapan prinsip GCG secara ketat, digitalisasi proses bisnis, ya, peningkatan efisiensi dan profesional, ya. Kita sekarang yang beli gitu ya udah pakai dampak positif dan hasil nyatanya peningkatan finansial, profitabilitas perusahaan melonjak secara signifikan, kemudian pemulihan kepercayaan, citra perusahaan membaik drastis di mata publik, dan performa ESG meningkat, komitmen nyata pada praktek keberlanjutan. Nah, sebaliknya dari kasus kegagalan dari GCG yang tidak dijalankan dengan baik. Ini contoh di Jiwasraya barangkali sudah membaca semua ya isu-isu berita-berita di media massa gitu ya. Jadi kalau boleh mengidentifikasi antara lain kegagalan tata kelola yang mendasar, munculnya moral hazard yang parah gitu ya. Ini memang faktor utamanya mengindikasikan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang di tingkat manajemen dan direksi, keputusan investasi yang sangat spekulatif ya dan berisiko tinggi, jauh dari prinsip manajemen risiko yang prudent. Ini contoh saja ya Pak ya. Kemudian kelumpuhan fungsi pengawasan, sistem pengawasan internal dan eksternal tidak berfungsi secara efektif, kemungkinan praktek merugikan berjalan tanpa hambatan. Kemudian kurangnya akuntabilitas dan transparansi,
dan dampak kerugian finansialnya luar biasa ya, mengalami kerugian finansial mencapai lebih dari sekian triliun. Saya nggak berani nyebut angkanya ya. Jadi menyebabkan krisis likuiditas dan gagal bayar gitu ya. Kemudian kebetulan perusahaan saya yang lama juga ada hubungannya dengan Jiwasraya ya, terkait dengan jaminan pensiun. Nah, kasus ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi di mana Jiwasraya bagian dari BUMN. Nah, roadmap implementasi GCG, jadi komitmen Dewan, baik Dewan Komisaris, Dewan Direksi, adalah fondasi utama dari kepemimpinan dan dukungan manajemen puncak. Kemudian adanya asesmen tata kelola ya secara periodik, evaluasi kompetensi terhadap praktek GCG saat ini dan identifikasi area perbaikan. Jadi sekarang kalau kami masih menggunakan tool dari BPKP ya, yang menggunakan persentase ranknya sampai dengan angka 100 gitu ya. Dari 75, 8, pokoknya gitu ya. Baik, sangat baik, cukup, kurang, dan seterusnya itu. Nah, yang terbaru itu kan apa scoring terhadap GRC, Governance Risk Control gitu ya. Eh, Maturitasnya dinilai gitu kan. Apakah dia maturitas tertinggi, proaktif, transform, manage, dan siluet gitu kan. Jadi sama juga menggunakan pemenuhan bukti-bukti ya. Ada persentasenya di sana gitu. Kemudian yang berikutnya penguatan kebijakan dan struktur, pengembangan dan penyempurnaan kerangka kerja GCG yang relevan dan implikasi KPI dan risiko, penjelasan indikator kinerja utama dengan manajemen risiko dan GCG. Dan selanjutnya adalah perbaikan keberlanjutan. Nah, terakhir, pas jam 10 ini mudah-mudahan, governance sebagai enabler strategis. Tata kelola yang akuntabel adalah fondasi utama yang memungkinkan eksekusi strategis yang efektif dan pencapaian tujuan bisnis. Peran Per 02 tahun 2003, regulasi ini memperkuat implementasi GCG khususnya bagi BUMN untuk mendorong akuntabilitas serta transparansi yang lebih baik. Siklus keberlanjutan, GCG yang kuat menciptakan siklus positif menuju keberlanjutan bisnis secara jangka panjang melalui eksekusi strategis yang unggul. Ya, GCG kuat, eksekusi strategis, dan keberlanjutan bisnis. Jadi, tagline-nya strategi hebat tanpa tata kelola hanyalah sebuah. Terima kasih, Khorinas Anfa'ulinas, sebagai manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Demikian sampaikan, selanjutnya saya akan kepada Mas Deva.